Sahabat Rema yang terkasih, hari ini Minggu tanggal 6 Juli tahun 2025 merupakan minggu biasa yang ke-14. Bersama-sama kita akan mendalami renungan dengan tema belajar memberi makna pada sebuah penderitaan. Sahabat Rema yang terkasih, ada begitu banyak alasan orang merasa bangga di dalam hidupnya. Ada orang bangga karena prestasinya, baik prestasi di sekolah atau di tempat kerja. Ada orang bangga dengan tubuhnya, bentuk tubuhnya yang bagus. Ada orang bangga dengan wajahnya yang cantik atau ganteng, tampan. Ada orang berbangga karena mempunyai kedudukan yang tinggi, hidup yang enak, dan seterusnya. Itulah alasan-alasan orang bisa berbangga di dalam kehidupannya. Namun, ada sesuatu yang ditawarkan oleh Paulus dalam bacaan kedua hari ini. Paulus justru berbangga karena diikutsertakan dalam penderitaan Yesus. Paulus berbangga dalam salib Kristus. Sedemikian bangganya Paulus akan salib Yesus, maka yang lain dianggap sampah. Yang lain-lain dianggap sampah oleh Paulus karena bangganya terhadap salib Kristus itu. Sahabat Rema yang terkasih, dalam kehidupan kita pun kita sebenarnya akrab terhadap yang namanya salib atau penderitaan atau sakit penyakit atau apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita atau bagaimana kita bersikap terhadap salib-salib kehidupan itu. Apakah kita mau mengeluh saja atau bahkan menyerah dengan salib-salib, aneka macam penderitaan, permasalahan, sakit penyakit dalam hidup kita itu? Nah, Paulus menawarkan satu permenungan bagi kita, bagaimana penderitaan itu dilihatnya sebagai sebuah panggilan dari Tuhan atau kesempatan yang diberikan Tuhan untuk ikut serta dalam penderitaan salib Kristus itu. Paulus kita tahu menerima atau mengalami aneka macam salib, aneka macam penderitaan dalam pewartaannya. Dia mengalami pengalaman ditangkap, dipenjara, disiksa, bahkan juga akhirnya dibunuh karena pewartaannya itu. Namun Paulus sekali lagi menyatakan bahwa dia bangga akan salib Yesus. Dia bangga karena boleh diikut sertakan dalam penderitaan Yesus itu. Maka ini juga tentu saja merupakan teladan bagi kita, contoh bagi kita, bagaimana kita menghadapi aneka macam salib-salib kehidupan kita itu. Banyak teladan sebenarnya yang ada di sekitar kita. Para orang tua kita rela mengalami aneka macam penderitaan, harus bekerja keras untuk anak-anaknya, untuk menghidupi seluruh anggota keluarganya. Para pelajar harus bekerja keras, belajar dengan rajin supaya berhasil dalam studinya. Para kudus, terutama para martir, juga memberikan teladan bagi kita bagaimana mereka menderita, bahkan harus menyerahkan nyawanya demi membela iman akan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan teladan paling sempurna adalah Yesus sendiri
yang harus menderita sengsara, disalib, wafat untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Maka saya menawarkan sebuah cara bagaimana kita memaknai penderitaan dalam hidup kita, yaitu marilah kita mencari alasan mengapa kita harus mengalami aneka macam penderitaan itu. Kita mencari atau bahkan mungkin membuat alasan supaya apa? Supaya beban derita yang kita rasakan itu terasa lebih ringan kalau mempunyai alasan. Sehingga kita tidak berhenti pada keluhan-keluhan, tidak mengeluh saja, bahkan berhenti, bahkan menyerah. Tetapi kita mempunyai alasan yang kuat mengapa kita harus mengalami penderitaan, mengalami salib. Salib, penderitaan, permasalahan tidak usah dicari. Tetapi kalau kita harus mengalaminya, kalau kita harus menanggungnya, mari kita mencari alasan dan menemukan alasan mengapa kita harus menanggungnya itu. Dan menurut pengalaman saya pribadi, saya akan menjadi lebih ringan di dalam mengalami penderitaan, permasalahan, salib-salib kehidupan itu. Maka selamat mencoba untuk mencari dan menemukan alasan-alasan di dalam memanggul, memikul salib-salib kehidupan kita. Semoga Allah memberkati seluruh usaha kita, keluarga kita masing-masing, hidup, karya, pelayanan-pelayanan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.